Dengaran Mas. Ya, suara gua agak berat pagi-pagi ini, gak tahu kenapa. Oke, hari ini kenapa ini hari ini ya aku sendiri eh, dalam kelas ini karena Bu Ananya lagi sakit, jadi akan ku handle hari ini. Nah, semoga aja untuk pertemuan sesi 2-nya Bu Ana sudah sembuh ya. Oke, ini udah di sini semua kan? Halo teman-teman. Halo Mas. Halo Mas. Iya Mas. Halo Mas. Oke, sip. Oke, akan kubuka aja untuk pertemuan hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelum ini udah kelas atau baru ini pertama kelasnya hari ini? Baru ini Mas. Baru ini. Udah Mas. Tadi udah ada yang udah. Kalau yang belum biasanya habis bangun tidur ini. Betul Mas. Kan Dika. Oke. Hari ini kita akan belajar terkait Cisco. Jadi maksudnya bukan ya belajar pengantar Cisco. Jadi kalian sudah semuanya udah install Cisco kan yang kusuruh kemarin? Udah Mas. Udah. Ada yang belum? Tidak. Yang belum Mas. Oh, kenapa tuh? Kenapa Lili? Halo Lili. Belum ini Mas. Oh, belum. sempat. Oh, belum sempat. Soalnya belum ada kuota juga di kos saya nggak ada wifi. Oh iya. Oke, tapi nanti ini ya di gimana ya? Kamu punya ini nggak record share apa namanya OBS gitu? Ada Mas. Oh, ya siapa tahu gitu nanti apa namanya kan kalau ini nggak hanya nggak hanya untuk Lili tapi untuk semuanya kalau semisal belum download belum install Cisco ya di apa namanya di record dulu aja materinya. Soalnya takutnya nanti kalau mau coba-coba nanti bingung karena belum lupa ataupun apa gitu kan. Oke, hari ini kita ada lagi mungkin. Oke, mungkin bagi yang belum install silakan diperhatikan dan juga kalau bisa di record ya ininya pertemuannya. Oke, hari ini kita tanggal berapa sekarang? Jam astaga lupa aku. Oh ya sebentar ya teman-teman. Lupa aku. Sebentar teman-teman. Lupa aku kalau ada MS. Sebentar. Astaga, kok bisa lupa? Sebenarnya teman-teman, ternyata aku tabrakan sama program. Bentar. Astaga, sebentar ya. Udah mau habis lagi. Sebentar. Astaga. Selesai.
Oke, maaf tadi Allah bukan besok ternyata. Sorry ya teman, aku kaget ternyata hari ini tuh ada tabrakan sama programku. Oke, nggak apa-apa. Ternyata besok. Oke, hari ini kita akan belajar terkait ini ya. Mungkin sebelum aku masuk ke Cisco, kita call apa namanya? Kita balik lagi ke pertemuan berapa ya? Pertemuan 2 atau enggak pertemuan pertama. Itu kan sempat dijelasin sama Bu Ana ya terkait apa sih itu jaringan sama terkait jenis-jenis jaringan itu apa aja. Masih ingat tidak? Itu. Halo teman-teman, masih ingat nggak kira-kira? Tuh, kepada diem. Ini suaraku masuk kan? Halo, halo. Halo, ada Mas. Masih ingat nggak kira-kira? Ingat-ingat lupa Mas. Lupa. Oke. Oke, kalau mungkin pada lupa ya sekarang ya. Oke, akan ku jelaskan lagi. Nah, untuk jaringan komputer kan kita sudah kemarin kan udah buat tuh kabel strike sama cross itu kan untuk penghubungnya, penghubung antara komputer sama komputer lainnya ataupun device satu dengan device lainnya, nggak hanya komputer aja. Nah, sebenarnya nggak hanya ini yang nggak hanya eh, kayak strike sama cross yang kemarin kita buat untuk menghubungnya, banyak jenis yang lain, tapi untuk apa namanya, untuk di lingkungan ini ya jaringan, khususnya kalau kalian pernah masuk ke lab komputer di sekolah kalian SMA ataupun SMK dulu. Aku tahu karena kalian kan sekarang ini kan belum mungkin ada yang belum pernah masuk ke lab apa namanya, lab TI ya. Nah, mungkin aku bilangnya itu lab di kelas apa namanya, di sekolah kalian SMP, SMA ataupun SMK dulu. Nah, itu kan penghubungnya itu kan pakai jaringan itu yang namanya itu kalau di lab biasanya itu menggunakan yang namanya topologi star. Biasanya seperti itu, topologi star. Nah, untuk jaringan komputer tadi aku singgung itu apa namanya, untuk lab komputer itu biasanya itu LAN. Nah, nggak hanya LAN sebenarnya, untuk apa namanya, jangkauan jaringan itu kalau di lab itu kan hanya dalam satu daerah itu aja kan, atau dalam satu lingkup itu atau satu tempat itu aja. Nah, itu namanya LAN, local area network. Nah, untuk jangkauan jaringan, aku sebutnya jaringan itu nggak hanya LAN, adapun jangkauan lainnya, jenis jangkauan lainnya itu yang pertama itu ada PAN. PAN itu kalian bisa baca personal area network. Jadi ini contohnya itu personal area network, maksudnya jaringan jangkauannya itu hanya terbatas mungkin sampai 5 meteran, 5 meter sampai 10 meter. Itu paling cepat itu ya ya dari antara 0 sampai 5 meter itu udah cepet tuh kalau PAN ini, personal ini.
Nah, kalau udah mulai jauh tuh sampai 10 meter dan lebih itu biasanya udah jaringannya udah nggak kuat. Dan juga mungkin bisa terjadi loss connect gitu. Nah, contohnya itu seperti apa namanya? Seperti Bluetooth, Bluetooth, mouse Bluetooth dan lain-lain. Jadi ada jangkauan PAN itu, personal area network. Jadi yang terhubung dengan device itu sendiri. Yang memiliki jangkauannya itu terpendek. Ya, namanya juga personal. Kemudian local area network. Nah, ini local area network seperti yang kusinggung tadi, contohnya adalah lab komputer. Nah, jangkauan dari LAN ini berkisar antara 0 sampai berapa ya? 0 sampai kira-kira sampai 50 gitu, 50 sampai 100 meter. Nah, namanya lokal ini saat lab ya di lab komuter 1 dengan lab komuter 2 itu masih bisa dikatakan LAN, belum dikatakan MAN, ada lagi MAN nanti karena masih jangkauan itu masih dalam lingkup sekolah itu masih bisa dikatakan lokal. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya MAN, itu Metropolitan Area Network. Nah, ini udah masuk antar mungkin antar sekolah mungkin. Semisal sekolah 1 dengan sekolah 2 itu memiliki kerjasama gitu. Semisal saat ujian apa namanya? Ujian sekolah mungkin gitu. Nah, kedua sekolah ini ingin soal atau pendistribusian soal itu dalam satu jaringan. Nah, bisa dua sekolah ini bisa menggunakan yang namanya Metropolitan Area Network. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu One Wide Area Network ini bisa, untuk Metropolitan ini bisa mencakup, kalau bahasa kasarnya itu bisa mencakup satu kota gitu, bisa satu kota. Nah, MAN ini terdiri dari beberapa LAN, 1 ataupun 2 lebih LAN. Nah, kalau WAN ini yang sekarang mungkin bisa dikatakan dua terbesar ya, jangkauannya dua terbesar. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena jangkauan bisa apa namanya? Bahasa kasarnya itu contohnya WAN ini adalah semacam kayak jangkauan internet antar negara, antar benua juga bisa. Antar negara lah, paling tidak itu antar negara kalau yang awan ini. Nah, awan ini terdiri dari beberapa MAN dan MAN itu terdiri dari beberapa LAN. Jadi ada tingkatnya. Dari tingkat paling sedikit sampai yang jangkauannya itu dikit sampai ke terbesar seperti itu. Iwan. Nah, adapun jangkauan yang terakhir ya. Ini wireless, ini ya yang nggak terhubung ya, wireless pasti kalian udah tahu lah. Ini pasti antara 0 sampai 20 meter wireless. Nah, paling tidak ya 20 meteran. Nah, ada juga yang paling jangkauannya itu seluruh dunia, mencakup seluruh dunia, itu ada yang namanya internet. Kalian biasa menggunakan sehari-hari. Jadi aku rasa kalian udah pasti tahu internet itu apa. Nah, itu beberapa dari jangkauan jaringan komputer dari beberapa ini contoh ada PAN, LAN, MAN, sama WAN, sama wireless, dan juga terakhir itu internet. Nah, sampai situ mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Halo?
Halo teman-teman. Diam berarti dia berarti nggak ada ditanyakan atau diam berarti nggak paham. Aku bingung. Mungkin belum Paham, ada. Mas, paham. Paham. Oke. Sebentar, berarti kalau paham sebentar. Aku buatin ini dulu ya. Oke. Itu lihat absensi dulu ya. Sambil aku apa namanya? Tunggu kalian teman-teman bisa absensi dulu. Oke. Oke, sambil ini udah presentasi kan ini? Udah, Mas. Oke. Udah, Mas. Oke, kalau udah aku lanjut ya. Sebelum masuk ke Cisco, kita perlu mengetahui dulu yang namanya topologi jaringan atau mungkin kita ulang lagi materi tentang topologi jaringan. Nah, ada beberapa topologi yang harus sebenarnya gini. Sebelum aku masuk ke ini, contoh-contohnya topologi jaringan itu semacam arsitektur untuk pembangunan suatu jaringan. Intinya itu topologi itu seperti itu. Arti dari topologi itu arsitektur jaringan. Jadi bagaimana sih skema ataupun skema untuk pembangunan jaringan itu kabelnya itu harus ataupun device-nya itu harus digimanakan gitu. Jadi itulah namanya topologi. Pengaturan atau arsitektur dari suatu jaringan komputer. Inti dari topologi itu seperti itu pengertiannya. Nah, adapun beberapa dari jenis dari topologi atau arsitektur dari jaringan komputer, yang pertama itu yang paling biasa kita temukan, yang kalian sebenarnya nyoba-nyoba dari kemarin pembuatan kabel itu, yang kalian sambungkan ke komputer teman ataupun ada walaupun apa namanya jika ada yang nyambungin ke komputer temannya ataupun yang menyambungkan atau sharing file yang kemarin kita coba di virtual box itu. Nah, salah satu penerapannya itu point to point ini, topologi point to point atau yang namanya bisa dikatakan juga peer to peer. Ya, fokus utama dari topologi ini adalah pertukaran informasi antara dua komputer yang saling terhubung. Jadi apa namanya? Yang satu, misal PC0 ini bisa kita ibaratkan sebagai server, PC1 juga bisa kita ibaratkan klien, dan juga sebaliknya, PC1 bisa kita ibaratkan sebagai server dan PC0 ini sebagai klien. Seperti itu, topologi point to point atau peer to peer. Jadi keduanya ini memiliki derajat yang sama. Yang satunya apa namanya? Dua-duanya bisa menjadi server, dua-duanya juga bisa menjadi klien. Oke, yang selanjutnya itu topologi bus. Nah, topologi bus ini seperti namanya topologi apa namanya? Kayak kayak di terminal gitu. Terminal bus kan ada apa namanya? Ada bus terus busnya terus ngantri apa namanya di parkir gitu. Terus ada apa namanya? Ada jalur utamanya. Kita bisa sebut di topologi bus ini jaringan apa namanya jalan utamanya untuk keluar dari setiap si busnya itu ya setiap busnya itu bisa kita sebut sebagai backbone. Nah, backbone ini semacam kabel yang besar, bukan besar ya. Ya ada sebentar. Astaga.
sebentar ya, teman. Oke, sorry ya teman-teman. Lanjut. Oke, sorry ada sedikit nih, iklan dulu, iklan sebentar tadi. Oke, akan aku lanjut. Oke, seperti tadi untuk backbone ini kayak kalau kalian tahu ada kayak kabel kabel besar gitu, aku lupa namanya apa. Tapi untuk kan ini kan jaringannya itu kalian bisa lihat ini kan bentuknya T ya, bentuknya T. Nah, untuk kan kalau kabel biasa seperti yang kalian coba buat kemarin, itu kan bentuknya itu kan cuman satu gitu, cuman satu garis lurus gitu kan, lurus. Nggak ada yang namanya bentuk TT gitu. Nah, kok di sini mungkin kalian bertanya-tanya, kok di sini untuk topologi busnya itu kliennya itu kok terhubung ke backbone-nya itu bentuknya T. Nah, ini kalian untuk semisal nih kalian udah buat kabel kabel lah kabel kabel cross lah, semisal buat kabel cross untuk hubungin ke server gitu kan, backbone-nya. Nah, terus kalian bingung nih, kalian mau bikin topologi bus tapi kalian ada backbone, udah kalian buat backbone-nya juga, kabel backbone. Terus kalian pengen ngubungin ke kabel backbone ini, tapi kalian bingung. Kan ini kan kabel sama kabel ya, kok bisa disambung gitu? Kok bisa disambung? Kok bisa apakah dipotong terus dililit lagi atau gimana? Nah, untuk penghubung antara kabel untuk ini ya, kabel klien ke backbone itu ada yang namanya T-connector, kalau nggak salah ya, T-connector. Nah, itu T-terminal atau T-connector itu. Pokoknya itu ada apa namanya, T gitulah, konektor ataupun ya itu. Itu sebagai penghubung penghubung kabel dari klien ataupun kabel dari server itu terhubung ke jaringan backbone-nya atau kabel backbone-nya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk penerapan topologi bus masih digunakan, cuman sedikit yang menggunakan. Masih, tapi sedikit yang menggunakan. Apa namanya? Sepengetahuanku seperti itu. Sedikit. Kemudian ada yang namanya topologi star. Nah, topologi star ini ciri-cirinya ini ya, nggak bentuknya ini, karena mungkin teman-teman bingung, kok ini namanya topologi star tapi kok bentuknya nggak bintang-bintang gitu kan. Sebenarnya nggak gitu konsepnya. Emang namanya topologi star, tapi bukan berarti namanya harus bentuknya itu harus bintang gitu, bentuknya bintang. Kayak topologi bus ini namanya topologi bus. Nah, sama sesuai dengan namanya, bentuk jaringannya ya kayak terminal bus. Jadi hampir sama. Nah, tapi untuk topologi star kalian jangan samakan harus bentuknya itu bintang. Ya, bukan. Star artinya adalah kalau diterjemahkan benar namanya bintang, tapi lebih ini lagi maknanya adalah dia itu arsitektur jaringan yang memiliki device penghubung terpusat. Jadi intinya itu arsitektur jaringan yang terpusat. Jadi walaupun bentuknya itu miring ke kanan gitu kan, sebentar, aku bikin misal ini hub ya, hub, terus ini komputer, Nah, semisal bentuknya nggak star, nggak kayak yang ku jelasin di sini, tapi bentuknya seperti ini hub, terus dihubungin di sini kayak gini, ini masih dikatakan topologi star karena dia itu Nah,
untuk topologi star ini sering digunakan di di berbagai kalangan ya, bisa dibilang seperti itu. Kayak di labcom itu selalu menggunakan yang namanya topologi star. Terus kalau di kantor juga, kalau di kantor ada ada beberapa topologi yang biasa digunakan. Yang pertama star, yang kedua itu biasanya itu mesh, ada lagi namanya mesh, dan juga ada yang namanya topologi ring. Biasanya ada 3 itu. Yang paling sering sih topologi star, karena dia itu mudah penerapannya, dan juga ya walaupun agak memakan biaya sedikit, cuman untuk untuk penerapannya tidak menyulitkan gitu. Jadi bahkan untuk praktisi teknisi yang belum mungkin bisa dengan pemula gitu, bisa menerapkan topologinya seperti itu. Terus ada lagi yang namanya topologi tree. Nah, topologi tree ini gabungan dari yang namanya topologi bus sama topologi star. Nah, ya namanya tree kan pohon ya, pohon. Nah, setiap pohon kan ada memiliki cabang. Nah, cabang itu kita menggunakan topologi star sebagai cabangnya. Nah, kalau untuk pohonnya, dahan utamanya, yang pohon utamanya apa sih namanya? Ya, pohon utamanya itu ke atasnya itu kan bukan cabang, tapi yang ke atas menjulang ke atas itu kita menggunakan topologi bus. Jadi gabungan dari topologi bus sama star. Itu. Ya, ini kelebihan dari topologi tree ini memiliki apa ya? Ini biasanya digunakan untuk MAN. Karena ya LAN masih MAN juga bisa. Ini biasa digunakan untuk MAN karena kenapa? Karena setiap cabang ini, cabang pohonnya itu terhubung dengan server utama. Jadi bisa dikelola oleh server utama. Kemudian sebenarnya ada lagi yang namanya topologi hybrid, cuman topologi hybrid itu semacam gabungan dari 2 topologi yang berbeda. Gitu. Kemudian ring ini kayak topologi ini bisa dikatakan kalau ring ini masih dalam lingkup peer-to-peer ya, atau point-to-point. Kenapa? Karena ini terhubung. Jadi komuter 1 dengan komuter 2 itu terhubung dan juga kelebihannya dari topologi ring ini, walaupun bentuknya ring gini ya, kelebihannya itu kita bisa lebih mudah mengetahui di mana komuter yang bermasalah. Misal dalam pengiriman file ada yang bermasalah, kita bisa langsung tracking gitu. Oh, ternyata nggak bisanya itu di komuter 4 gitu. Jadi bisa. Kenapa? Karena ini kan terhubung satu sama lain kan. Terhubung ke komputer sebelah-sebelahnya. Dan itu bisa kita lakukan tracking dari mana asalnya ini, dari mana. Nah, kalau star itu kita harus lakukan bisa melakukan maintenance, atau kita bisa melakukan tracking untuk di mana sih yang bermasalah, klien misal. Klien itu yang mana yang bermasalah. Jadi star ini agak lumayan panjang untuk trackingnya. Nah, kalau ring itu cepat untuk tracking untuk trouble-nya itu. Terus untuk mesh ini sebenarnya sama pengertiannya sama topologi point to point atau peer to peer. Membedakannya antara mesh sama point to point itu kalau point to point itu kan hanya 2 komputer. Nah, yang ini mesh ini lebih dari 2 komputer. Jadi saling terhubung dia. Ya, ini bentuknya bintang. Ini kembali ya. Bentuknya star. Ini namanya star tapi nggak bentuknya star. Ini mesh, bentuknya mesh. Bentuknya star.
Oke, mungkin seperti itu dulu. Mungkin seperti itu untuk pengantar topologinya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Oh ya, nanti untuk Cisco kita lebih banyak menggunakan topologi star ya untuk apa namanya? Untuk contohnya atau cara praktikumnya. Oke, sampai situ mungkin penjelasanku kecepatan atau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau kecepatan teman-teman bisa langsung bilang ya, Mas terlalu cepat. Halo teman-teman. Udah. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang mungkin ada ya apa namanya? Belum ada, Mas. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada mungkin itu aja dulu ya. Berarti udah paham semua tentang topologinya. Jadi itu aja pengantar dulu ya, pengantar untuk sebelum masuk ke Cisco. Setelah ini kita akan masuk ke Cisco. Kenapa aku harus jelasin topologi? Karena nanti tuh kita akan karena di Cisco itu kan simulator ya, simulator untuk jaringan komputer. Bukan hanya komputer sih, ya jaringan jaringan bisa digunakan untuk jaringan internet juga. Pokoknya itu jaringan yang penghubung simulasi jaringan gitu aja. Intinya seperti itu, simulasi jaringan. Nah, karena kita nanti itu ke Cisco itu simulasi jaringan, nah, makanya akan tadi aku jelaskan jangkauan jaringannya sama topologi jaringan karena nanti sering kita singgung ini di Cisco. Oke, karena tidak ada yang bertanya, mungkin akan masuk ke Cisco. Aku masuk ke Cisco ya. Oke, kalau teman-teman bisa apa namanya menginstal sesuai video yang aku buat kemarin, pasti kalau kalian masuk ya, kalau kalian masuk ke Cisco-nya, kalian tidak akan diminta untuk langsung login. Tidak akan diminta untuk login walaupun kalian tersambung ke internet. Karena kalian udah crack juga. Nah, kalau kalian belum lakukan crack ya, crack di sini ya sebenarnya untuk kalau pembelajaran kan nggak ini apa nggak apa-apa lah kalau menurutku juga kalau untuk pembelajaran. Nah, kalau misal kalian belum melakukan crack atau ya untuk crack Cisco-nya pasti kalian akan diminta untuk melakukan login. Seperti itu. Oke, teman-teman udah buka nih Cisco-nya atau belum? Teman-teman Mas. buka dibuka ya. Sudah, Mas. Sudah, Kita Mas. akan melakukan sedikit mungkin pengenalan terkait device-device yang biasa yang akan kita sering gunakan di praktikum Jarkom ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum familiar terkait komponen ataupun device dari jaringan komputer, mungkin agak bingung apa itu router, apa itu switch, apa itu hub. Mungkin ini bentar aku kasih satu-satu. Ini hub, ini mana HP, ini HP, ini aja dulu untuk kebanyakan tiga ini, PC, laptop, sama server. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 device yang akan biasa kita gunakan saat praktikum. Yang pertama ada router. Router ini kayak penghubung antar jaringan. Jadi semisal kalian punya lab 1 dengan lab 2 itu, nah penghubungnya pakai router.
Nah, selain router ini sebagai apa namanya? Sebagai penghubung, dia juga bisa uh, uh, apa namanya? Memberikan internet jaringan internet untuk penghubung ke internet juga bisa. Router ada yang namanya router itu. Tapi fungsi utamanya itu penghubung antar jaringan komputer. Kemudian ada switch ini sebagai penghubung kayak apa ya? Penghubung device, semua device. Misal kalian punya ini router, terus kalian PC kemudian server. Nah, kalian bisa menghubungkan semua itu dengan switch. Nah, switch ini penghubung antar device gitu. Kemudian ada hub ini sama seperti switch. Nah, bedanya switch sama hub, kalau hub itu kita harus melakukan konfigurasi untuk mengatur jaringannya. Misal ada konfigurasi, contohnya apa ya? Kayak IP. Bukan IP. Apa ya contohnya? Contohnya itu kalau bedanya antara dua ini sama penghubung antar untuk device-device yang ada di ini yang kita punya. Nah, bedanya kalau switch itu maksudnya udah ada manajemennya gitu. Ada, kalau kita udah menghubung, misal kita labcom 1 itu menggunakan switch, labcom 2 itu menggunakan hub. Nah, kalau kita menggunakan switch itu otomatis di switch-nya itu kalau kita menghubungkan ke port switch itu klien ataupun server kita hubungkan kita hubungkan ke switch itu langsung di switch itu ada kayak manajemennya gitu. Jadi udah dilakukan manajemen di switch-nya. Kalau di hub itu kita harus lakukan konfigurasi sendiri. Nah, bedanya seperti itu. Switch dan hub. Nah, hub ini selain bedanya dengan switch, rata-rata untuk hub itu penghubungnya itu lebih besar jaringannya. Bukan jaringan ya, kayak portnya itu lebih banyak. Semisal yang aku tahu itu switch itu paling banyak itu sampai 24 berapa ya? Ya, yang biasa yang dulu aku sempat praktikum itu pakainya switch itu besarnya 24. Kalau hub itu berapa ya? Lebih dari itu pokoknya tuh. Karena dia itu banyak ininya. Kalau switch yang paling banyak yang aku tahu itu 24 port. Oke, selanjutnya access point. Nah, access point ini mungkin kalian yang menggunakan atau di sekolah dulu kan pasti yang menggunakan wifi mungkin. Di sekolah kalian kalau yang menggunakan wifi berarti udah high class berarti sekolahnya. Biasanya access point itu dipasang di setiap kelas untuk kalau yang ada wifi-nya dulu. Kalau sekolah kalian ada yang di sini ada yang pakai ini ya sekolahnya ada wifi per kelasnya, ada nggak kira-kira? Ada, Mas. Nah, ada. Voucher, Mas. Oh, pakai voucher. Iya, Apa itu? Terus yang jual siapa vouchernya? itu di koperasi, Mas. Oh, kok. Wah, nggak gratis ya? Enggak. Ya. Oh, itu udah di ini manipulatif itu. Nah, sebenarnya tadi berarti ada Dika ya. Berarti sekolahnya Dika dulu menggunakan access point untuk nggak mungkin kan setiap kelas itu dipasangi router kan, nggak dipasangi modem gitu, nggak mungkin. Nah, nggak mungkin kita masang setiap kelas itu pakai itu semua. Nah, kita bisa menggunakan yang nama access point. Access point ini kayak menambah jangkauan untuk jaringan internet kita atau untuk jaringan wifi kita.
Nah, kalau misal jaringan kita itu cuman kuatnya itu sampai segini aja gitu. Kuatnya sampai segini aja. Terus sedangkan ini ada kelas nih, ada kelas Jarkom ini, Jarkom 7 kita kan. Misal ada kelas Jarkom kita ini. Nah, kan nggak mungkin nih kalau kita mau menghubungin dari semisal Dika tadi, Dika mau menghubungin komputernya, laptopnya itu ke jaringan internet UTY gitu kan, nggak mungkin karena udah di luar jangkauan. Nah, caranya untuk menambah jangkauan agar si Dika ini bisa menyambung ke jaringan internet UTY, itu pihak UTY menambahkan yang namanya access point. Nah, access point inilah yang akan menambah jangkauan dari jaringan WiFi si UTY dari kampus UTY. Jadi jaringannya pas kayak gini tambahannya. Mungkin seperti ini, analoginya seperti itu. Jadi untuk menambah jangkauan WiFi ataupun jangkauan cakupan internetnya. Oke, itu untuk akses point PC nggak perlu lah ya ini gue jelasin. Ya ini PC ini ya komputer yang sebagai komputer sebagai ya komputer gitu aja, komputer fisik. Udah tahu lah kalian ya, laptop ya sama, server ya gunanya sebagai server ya. Itu. Nah, itu aja sih device-device yang sering kita gunakan nantinya. Nah, sampai situ mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin ada mungkin ada yang kebingungan ataupun ada yang penasaran, ada lagi nggak device yang digunakan? Mau tanya Mas, Oke, gimana? mau tanya Mas. Hmm. Ini kan Xiaomi itu kan ada produk itu sih Mas, WiFi range extender buat memperluas jangkauan WiFi gitu. Nah, itu bedanya sama yang access point tadi itu apa Mas? Atau sama? Tujuannya sama mungkin itu. Tujuan untuk kan ini kan fungsi utama dari access point ini kan menyebarkan atau memperluas jaringan si WiFi kan atau internet gitu, jaringan jangkauan cakupannya. Jangkauan jaringan komputernya. Nah, sama kayak tujuannya sama itu dua. Ya mungkin HP Xiaomi kamu bisa dijadikan access point juga bisa sih itu. Jadi ya fungsinya kalau dari penjelasanmu, aku bukan user Xiaomi, makanya aku nggak tahu gitu. Jadi nggak dan juga aku nggak pernah update teknologi tentang Xiaomi, jadi aku kurang tahu. Tapi kalau semisal dengan fungsinya itu memperluas jaringan internet ataupun jaringan WiFi ya, sebutan gitu, itu bisa dikatakan sebagai access point. Ya walaupun device-nya beda gitu. Tapi tujuan dari access point juga itu memperluas jaringan. Itu sih, kalau menurutku gitu. Oh iya, terima kasih Mas. Jadi sama fungsinya sama. Ya mungkin yang membedakan mungkin jangkauan sih, jangkauan. Karena access point itu kalau access point itu bentuknya kayak gimana ya? Aku searching aja ya, biar ini akses API. Akses point. Yang bentuknya kayak gini, kayak modem lah gitu. Ya sama lah. Dan router. Kayak gini. Access point. Untuk ini juga. Untuk mempelajarinya. Ya mungkin jangkauan sih. Kalau menggunakan HP kan ya kecil gitu kan. Mungkin ya pasti jangkauannya agak ini juga kan. Agak terbatas juga. Nah, kalau ini atau itu ini bukan HP Mas. Oh bukan, ayo astaga. Coba tulis Mas, Mi extender gitu. Mi pakai I Mas. Mi extender. Oh, ini sama aja ini mah. Sama aja. Kalau kukira HP tadi.
sama aja kalau ini. Mungkin ini produknya Xiaomi, cuman ini apa namanya? Sama aja sih ini. Ini kan memperluas jaringan. Mungkin yang paling perbedaannya itu kan paling dijadi apa jangkauan. Aku nggak tahu jangkauan dari si ini, dari si My Extender ini nggak tahu. Mungkin perbedaan di situ, tapi fungsinya sama. Kalau memperluas jaringan ya berarti sama kayak access point kayak gitu. Terima kasih, Mas. Ya, kita sampai jam berapa sih? Soalnya kita materinya NAT harusnya hari ini, tapi kalau kalian langsung masuk NAT tanpa ada pembakalan, kayaknya agak susah. Ya bagi yang belum ini, 50 menit lagi lah. Oke, bisa. Oke, aku lanjut. Oh, 50 menit ya. Ya, sip. 50 menit lagi. Nah, itu untuk device. Oh, mungkin ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ada yang penasaran lagi mungkin? Saya. Kamu Apa? bertanya, itu Oh, gimana? point tadi kan yang di searching gambarnya access point itu apa perbedaan yang punya 2 antena sama yang 3 itu? Apa biar lebih OP lagi jangkauannya atau gimana? Iya. Biar lebih ini sih apa namanya fungsinya ini kan untuk menambah ini kan. Kalau kalian pernah tahu kayak parabola apa sih yang ini? Parabola itu kan nangkap jaringan kan, jaringan radio untuk ini nangkap biar ada apa namanya akses di salah satu channel gitu kan, channel gitu apa gitu kan. Nah, kalau ini kalau kalian tahu yang namanya, bentar aku cari dulu. Nah, modem itu seperti namanya modulator, demodulator apa sih ini namanya? Bentar, modem itu kepanjangan dari modem. Aku lupa. Tapi nah, ini saling terhubung kok ini penjelasan dari ini sama yang penjelasin ini sama. Kepanjangan modem itu modulator dan demodulator. Modulator ini kayak mengantar apa namanya, pengirim jaringan, dan demodulator ini penangkap jaringan. Mungkin itu aku lupa apa namanya yang mana yang ngirim yang mana yang nangkep, tapi artinya dari salah satu dari dua ini fungsinya itu mengirim dan menangkap. Ada frekuensinya juga. Untuk untuk ini kalau ini kan ini demo apa namanya modulator sama demodulatornya. Jadi kalau semakin banyak ya makin ini makin kencang, makin jauh ya, makin luas jaringannya. Bisa dikatakan itu bahasa kasarnya gitu. Oh iya Kak. Terus ini kayak itu yang ini kan gambarnya itu ada tulisannya router sama access point, itu beda atau sama ya? Ini? Yang mana? Ini yang itu. Itu. Oh, ini. Access point dan router itu sama atau gimana ya? Gini, router itu bisa sebagai kan access point itu kan untuk menambah luas jangkauan. Jadi dia itu sebagai cabang gitu. Nah, router itu bisa kita jadikan sebagai cabang dan juga bisa kita jadikan sebagai pusat. Kalau access point hanya bisa dijadikan cabang. Iya, setahu itu penggunaannya gitu. Karena di apa namanya? Penggunaannya itu dia itu sebagai memperluas fungsi awalnya itu dijadikan sebagai memperluas jaringan. Berarti kayak di kafe gitu ya Kak? Oh iya siap. Gimana? Apa itu? Kayak di kafe biasanya itu kayak ada banyak kayak gitu. Nah iya kalau semisal dia kalau semisal tempat satu kafe gitu kan, itu pasti semisal 2 lantai gitu kan, 2 lantai. Semisal lantai pertama itu banyak ini ya, mungkin ya lantai kedua pasti pakai AP dia access point. Oh, oke siap, makasih Kak.
Satu lantai aja, satu network itu bisa Mas. Pakai AP doang gitu kan bisa. Gimana? Nggak usah pakai router kan bisa. Kalau satu lantai doang, tadi kan ilustrasinya kan kafe. Mm-mm. Ya kalau pakai akses AP doang bisa. Nggak usah pakai router. Oh, ini kamu nanya atau ini? Nanya. Oh, nanya. Tapi kayak ngasih tahu. Gini, kan itu kan kayak yang aku jelasin tadi, sepemahamanku, kalau kita menggunakan AP itu kan untuk memperluas jaringan. Dia itu sebagai cabang. Nah, kalau misal satu lantai ya usahakan ya ini sebagai pusatnya itu ada router ataupun modem. Jadi pakai AP doang bisa, Ini Mas. menurutku belum bisa, karena kan dia itu memperluas jangkauan jaringan. Tapi kayaknya nggak tahu sekarang AP kayaknya dilengkapi. Itu kan teknologi aku dulu apa ya 2019 kan aku tamatnya. Nah Ya, itu sama, mungkin Mas. mungkin teknologi sekarang AP itu dilengkapi sebagai apa namanya? Dilengkapi sebagai apa sih namanya itu sumber internet mungkin. Nah sumber internet. Nah yang apa namanya? Yang sekarang mungkin ada. Nah kalau yang dulu yang ku tahu itu AP itu hanya memperluas jaringan seperti itu. Kalau sekarang mungkin ada, tapi aku yang aku baca-baca sih belum ada sih. Kalau ini yang aku baca-baca. Oh iya, Mas. Makasih, Mas. Ada lagi mungkin? Ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Aduh. Oke. Ada yang kepo lagi nggak? Nggak apa-apa. Nanti kalau aku bisa jawab, aku usahakan jawab. Kalau enggak, ya nanti kita kita cari bersama-sama mungkin dan atau enggak, gue jadikan PR gitu. Nanti pertemuan selanjutnya akan ku jelaskan gitu. Nggak apa-apa. Oke, nggak ada nih teman. Oke, kalau nggak ada nih, mungkin udah paham nih kayaknya, udah paham. Oke, aku delete dulu, terus oke, aku lanjut. Mungkin kita akan buat apa namanya, jaringan komputer sederhana dulu. Kita buat jaringan sederhana. Kalian teman-teman bisa ini ya, sekalian nyoba gitu kan, sekalian nyoba. Kita mungkin buat jaringan satu apa namanya, satu lab ya. Kita jadikan satu lab ini. Misal jaringan apa nih? Nah, misal ini kita ibaratkan, oh ini apa namanya? Misal ini kita ibaratkan sebagai lab 1, labcom 1. Nah, misal kalian ditunjuk sebagai teknisi. Kalian ditunjuk sebagai teknisi di labcom 1. Ini ibarat aja ya, ibarat. Kemudian kalian diberikan router 1
satu router satu lagi. Router satu, kemudian ada server. Ya walaupun servernya nggak harus ini, tapi nggak apa-apa, kita buat server di sini, server di labnya. Kemudian ada 6 PC. Ini jaringan ini ya. Nah, kan ini kan skemanya gimana? Maksudnya ada yang udah ini ya, ada udah yang kebayang nggak skemanya kalau misal diberi device seperti ini, kalau kita menggunakan yang namanya topologi star. Ingat-ingat apa yang aku bilang tadi, topologi star itu adalah terpusat. Jadi pusat di jaringannya. Oh, sama ini lupa aku ya, astaga. Sama dia ada switch ini. Misal routernya pojok, biasanya pojok, terus ada switch. Ada yang kebayang mungkin gimana skemanya ini? Ada yang kebayang nggak kira-kira? Kan tadi kan jaringannya kayak ini. Jaringannya kayak ini star. Nah, kira-kira kalau aku kasih studi kasus kayak ini, gimana bentuknya? Kebayang nggak? Iya bang. Ke pusat ke switch mas. Pusat switch, yang mana aja nih? Pakai kabel apa? Pakai crossover. Iya switch. Straight. Ya switch sama cross. Switch lagi, strike apa cross? Straight dong. Oke. Jangan grogi. Alvan ini grogi. Ya. Emang ada siapa di sini? Ada Iya, siapa? Mas. Grogi. Ada dirimu mas. Ada, kenapa? Aku masih normal, Van. Iya. Betul nggak Oke, normal mas. di sini berarti ngubung. Nah, mungkin ini kelebihan ya, mungkin akan kutambah. Cara menambah port gini ya, teman-teman. Nah, kalian matikan dulu. Kalian jangan langsung nambah copot-copot ini, enggak. Ya kalian nanti kesetrum. Misalnya kalian ini nih, kalau kalian mau copot ini, nggak akan bisa karena dia ini masih aktif. Nah, kalau kalian paksa gitu kan, kalian copot terus kalian masang lagi portnya, kalian maksa gitu dalam switchnya apa device-nya itu dalam keadaan hidup, ya pasti kalian nanti portnya itu akan rusak, mungkin bisa rusak ataupun kalian kesetrum sendiri gitu. Soalnya temanku pernah mengalami, dia apa namanya, coba langsung portnya itu langsung apa, bukan port sih, kayak kabelnya itu langsung di atas sama dia, kesetrum dia. Tapi untung aja di lab itu harus ada apa namanya, ada karpetnya gitu, jadi nggak kesetrumnya, nggak tegangan, nggak kena gitu, untung aja. Nah makanya itu teman-teman kalau ganti port ataupun ganti apa gitu kan, kalian mengelola mengotak-atik switch ataupun router ataupun apapun itu, bahkan komputer, kalau kalian mengotak-atiknya itu kalian harus matikan dulu. Nah, terus kalian copot dulu ini giga nggak perlu kita ini. Oh iya, backbone. Kita nggak perlu ini. Yang kita perlukan itu ini merek apa? CFE. Nah, kita pakai yang ini aja, CFE. Kita tambahkan
Ini 8 ya, ini 8 berapa? 1, 2, 3, 10. Ya, ini berarti 10. Speednya ada 10. Portnya. Terus kita tambah, udah nyala nggak sih ini? Oh, udah nyala. Tadi merah. Kalau merah, oke. Tandanya kalau semisal merah, ini merah, berarti nggak terhubung. Nah, kalau router, kalau kita sambungin ke router, kenapa kok merah? Padahal ini udah nyala gitu kan. Nah, kalau router itu ada settingan untuk dia itu setiap port itu harus kita aktifkan dulu. Jadi kalau di router bedanya itu setiap portnya itu harus kita aktifkan terlebih dahulu. Kalau belum kita aktifkan, dia itu tetap nggak akan bisa terhubung karena dia belum membuka jalurnya gitu. Ibaratnya seperti itu. Oke, teman-teman sambil nyoba kan ini. Aku harap teman-teman nyoba ya. Ya walaupun ya kalau sudah bisa, kalau udah terbiasa dengan Cisco gitu kan, udah terbiasa dengan Cisco, ya nggak masalah kalau kalian nggak mencoba gitu. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah memegang atau menggunakan Cisco, itu aku minta ya aku harap teman-teman sekalian mencoba gitu. Nah, biar sama rata gitu kan. Nah, kalau semisal ini semisal kalian udah buat ini, nanti aku oh ya ada yang belum selesai Cisco-nya. Gimana ya? Pertemuan selanjutnya aja nanti akan ku minta. Pertemuan selanjutnya akan ku minta. Jadi teman-teman silakan coba dulu ini ya. Silakan coba dulu ini. Nah, pertemuan selanjutnya akan ku minta ininya. Pas ini ya. Biar ya semuanya mencoba. Oke, selanjutnya aku strike semua ya karena ini beda ini. Terus ini ya abaikan ya kabelnya ini. Kalau di simulator emang gini, kita nggak bisa bengkok-bengkokkan kabel. Kalau di Cisco itu ya gini lah, nggak bisa nggak bisa diatur. Kalau di real life lagi kata-kata. Kalau di aslinya ini kan simulator. Kalau di aslinya bisa kita lakukan kita melakukan apa namanya kayak pengaturan kabel. Jadi ada yang namanya penutup kabel itu biar bisa dijadikan satu dan juga bisa merapikan kabel. Kalau di ininya ada. Kalau di simulator ini ada dia. Kayak gini, abaikan kabelnya itu semrawut gini, abaikan dulu. Yang paling kita perhatikan dulu di sini. Teman-teman, setelah kalian ini ya. Kayak udah kalian buat nih. Udah belum? Kita masih ada waktu 40 menit. 30 menit lagi. Jadi lumayan. Jam berapa ya nanti ya? Rabu. Berarti cuma udah teman. Lalu dicoba kan ini. Coba aku tanya. Halo Dika. Dik. Ya hadir Mas. Udah apa? Belum Mas. Masih Belum. ketinggalan. Oke. Disusun dulu ya nanti biar
sambil nyoba-nyoba karena mungkin ada yang ini ya, ada yang belum familiar dengan Cisco gitu kan. Settingnya gimana? Jadi ini setting awal gitu. Sebenarnya hari ini aku disuruh materi NAT. Nah, tapi aku pikir-pikir kalau kalian langsung masuk NAT, itu kan NAT itu kan pembagian jaringan, pembagian alamat ini, pembagian ini misal lab 1 gitu kan. NAT itu aku kasih pengantar dulu NAT. Soalnya kalau menurutku NAT itu pertemuan selanjutnya. Jadi nggak akan bisa masuk ke pertemuan ini karena mungkin belum ada yang familiar kan. Ya gini, NAT itu kayak pembagian jaringan tapi menggunakan satu alamat IP satu alamat jaringan. Kan satu alamat jaringan kalau kalian kalian pernah diajarin subnetting belum? Oh, sebelum ini ada teori kan? Sama teori kan? Teorinya sampai mana? Oh, tuh teorinya sampai mana ini? JKK ini? Halo? Kalau tempatku baru yang topologi itu, Mas. Oh, topologi. Oh, masih jauh ya. Langsung masuk ke sini. Sebenarnya ini berarti kapan ya? Ntar aku tanya sama Bu Ana schedule-nya. Karena schedule kemarin sampai NAT dulu ya. Soalnya kalian sebelum masuk sini itu harus belajar subnetting dulu. Ada yang namanya subnetting. Ada yang pernah tahu? Ada yang udah tahu belum subnetting itu apa? Belum Kak, belum. Belum tahu. Oh, belum tahu. Subnetting itu bukan proses ya. Bahasa singkatnya itu perhitungan pembagian jaringan. Jadi gak apa-apa ya nih ya, aku sambil seling-selingin maksudku masuk ke materi-materi nyinggung materi lainnya kan, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Mas. Oke, sip. Ya, siapa tahu kan nanti terlalu banyak materi kan, lalu nanti kalian komplain ataupun apa gitu kan, ataupun nanti kalau nggak apa-apa berarti aku jelaskan sedikit pengantar sambil kalian nyoba-nyoba ya ini ya. Yang kiri itu kalian buat dulu soalnya itu pengantar kita sebelum kita masuk NAT. Kalau kalian langsung disuguhkan oleh NAT, pasti kalian bingung-bingung karena mungkin beberapa dari kan ada yang bisa mungkin, tapi teman-teman kalian yang belum pernah nyoba itu pasti akan kebingungan kalau kita masuk ke NAT langsung. Makanya aku kasih materi, bisa dikatakan ini materi dasar untuk membuat suatu topologi ataupun suatu jaringan komputer. Nah, aku balik lagi ini kalau semisal aku penjelasanku terlalu kecepatan, bilang ya. Oke, aku lanjut. Subnetting seperti yang subnetting. Nah, subnetting seperti yang boleh subnetting itu proses ataupun perhitungan, bahasanya adalah perhitungan pembagian jaringan. Nah, dalam ini udah selesai. Oke. Dalam proses dalam jaringan komputer ya. Jaringan komputer itu kan dia itu kan contohnya aja MAN. Kan MAN itu kan tadi kan di dalam MAN itu kan pasti ada beberapa LAN. Nah, nggak mungkin dong dalam satu MAN itu memiliki satu rentang IP yang sama semua, nggak mungkin. Dan satu jaringan utuh itu nggak mungkin. Nah, makanya kita melakukan subnetting. Nah,
keuntungan dari subnetting ini adalah untuk melakukan perhitungan semisal IP sekian sampai sekian itu cocok apa namanya bagusnya itu kita taruh di lab 1. Dari IP sekian sampai sekian itu kita cocoknya itu kita taruh di lab 2. Nah, fungsinya subnetting itu perhitungan pembagian jaringan. Jadi agar apa namanya jaringan komputer yang kita buat atau apa namanya arsitektur yang kita buat itu memiliki alamat yang jelas dan juga alamat yang terstruktur karena sudah kita lakukan pembagian dan perhitungan dan pembagian juga terhadap alamat itulah yang dinamakan subnetting. Nah, sebelum lebih jauh dengan subnetting itu tidak jauh-jauh dari yang namanya kelas IP. Nah, kelas IP ada beberapa kelas kalau yang IP versi 4. Pertama, ada yang namanya kelas A. Itu dari 0. Maksudnya kalau kelas itu ini ya, ada 4 bit dia. Ya, 4 bit lagi. Ada 4 apa sih namanya? Aku lupa namanya. Ada 4 ruas. Kalau bisa diulas ini ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas 4. Kalau IP versi 4 itu ini. Okta. Ada 4 okta gitu kan. Ya, okta atau apa namanya lupa aku. Nah, ada seperti ini. Nah, untuk kelas A depannya itu memiliki rentang dari IP 0 sampai berapa ya? 127 kalau nggak salah. Ya, kelas 0 sampai 127. Nah, kalau kelas B itu dari 128 sampai 191. 17 apa sih? 1 berapa ya? Nanti gue ini tambahkan lagi karena aku ini lupa kelas B, kelas A, kelas B berapa? Sekitaran segini, sekitaran 172. Nah, kalau kelas C ini yang biasa kita gunakan. Yang biasa kalian paham, kalian gunakan gitu juga. 173 sampai yang namanya 255 ya 255. Kayak 192 deh. 191, 192. Aku lupa berapa. Yang pasti 191 kayaknya. Ya, sekitar segini lah yang ku ingat. Sekitar segini. Nah, yang mungkin kalian sering lihat di tutorial ataupun sering kalian lihat ini suaraku aman kan? Aman, Mas. Oke, Aman, Mas. Oke, aku lanjut. Yang biasa kalian lihat itu biasanya IP kelas C. Kan biasanya kalian pasti lihat 192, 168 gitu kan, 168.1.0, 1 gini. Pasti kalian lihat dan juga praktikum yang kemarin itu aku gunakan namanya kelas C. Nah, kalau kalian tidak melakukan subnetting itu, misal kalian disuruh membuat lab dengan komputer dengan banyak komputer lah, nggak ada batasannya. Terus kalian disuguhkan atau kalian dikasih kelas C, IP kelas C. Nah, rentang IP yang bisa kalian gunakan untuk IP kelas C itu hanya sampai 10 sampai namanya 255. Sebenarnya IP itu penggunaannya sampai 1 sampai 256. Nah, kalau di penerapannya dia itu 0 sampai 255. Kalau 256 itu udah nggak ada lagi karena emang ketetapannya gitu. Sampai 255. Ini yang dinamakan apa? Ya, host kalau nggak salah. Ini yang dinamakan host. Ya, host. Ini
ini yang dinamakan penanda IP kelasnya ini berapa, terus ini ya ini 2 ini penanda, terus ini itu sebagai apa sih bisa dibilang ini sebagai host itu penjelasan singkatnya kayak apa sih host ini, yang penting ini sebelum aku lupa host ini penandanya itu host kalau nggak salah. Nah jadi yang perlu kalian pahami itu, karena aku udah agak-agak lama nggak megang ini subnetting IP, jadi aku agak lupa. Jadi akan kujelaskan yang ini aja ya. Kalau yang ini nanti ku jelasin di pertemuan selanjutnya. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Dan mungkin akan kujelaskan lebih lanjut terkait ini ya, terkait IP kelas A, kelas B, kelas C, dan cara perhitungan semuanya itu di subnetting, di materi subnetting. Nah mungkin yang perlu kalian pahami itu di bagian sini dulu. Nah ini kita ibaratkan udah jadi kelas IP lah, udah kelas IP C gitu, kelas IP kelas C. Nah, untuk balik lagi, semisal kalian diberikan semacam tugas oleh rektor, oleh rektor gitulah, oleh rektor, kalian harus buat labcom dengan komputer sampai 50 gitu, 50 komputer. Nah, berarti kalian hanya bisa menggunakan IP dari rentan 0 sampai 255. Nggak masalah itu IP dari IP komputer pertama kalian buat 1254 pun nggak masalah. Yang penting kalian hafal gitu aja. Itu. Nah, ini kalau semisal kalian nggak ada subnetting sama sekali atau nggak ada perhitungan sama sekali. Nah, kalau kalian melakukan subnetting itu pasti ada perhitungannya, ada pembagiannya. Semisal di sini kan 0 sampai 255 atau berarti bisa 1 sampai 256 IP yang bisa digunakan. Nah, kalau kalian menggunakan subnetting itu kalian bisa memecah dari 255 dari rentang IP ini, bisa mungkin dari 0 sampai 256 dibagi 2 berapa ya? Oh, 18 untuk labcom 1, 129 sampai 255 itu labcom 2 gitu. Jadi ada perhitungan labcom 1 2 gini. Jadi ada perhitungan atau pembagiannya. Jadi nanti ini nggak melulu ini ya, nanti ada ini lagi, ada apa namanya? Ada kriteria tertentu yang bisa buat dia ini bagi 2 gini atau cuma 1 gitu. Ada kriteria tertentunya. Oke, sampai situ mungkin masih sudah memiliki bayangan mungkin subnet itu gimana? Atau masih bingung? Gimana? Aman, Mas. Aman. Oke, berarti Alvan ya. Alvan ini berarti udah paham subnetting, Van? Iya, Mas. Ya udah, berarti anak-anak jaringan ini berarti. Oke, bagi teman-teman yang lain ya, yang belum paham, ya mungkin kalian jangan mikir oh ini kayak ya ada matematikanya sih, cuman nggak terlalu sulit kok nanti. Pasti kalian bilang oh gini aja gitu. Pasti kalian nanti bilang gitu subnetting. Karena emang yang perlu ditekankan di subnetting itu teliti aja. Kalau nggak teliti ya perhitungannya salah nanti. Perhitungannya cuman nggak terlalu sulit nanti. Kalau kalian paham pasti. Maksudku kalau kalian dikasih materinya pasti kalian oh gini perhitungannya gitu. Nggak terlalu sulit. Nggak ada akar-akar kok. Cuma ada pangkat gitu aja. Cuma ada pangkatnya gitu aja.
nggak ada akar tapi cuma ada pangkat gitu. Tapi pangkatnya nggak banyak kok, nggak sampai ribuan, seratusan itu. Sampai 8 aja. Oke, maksudnya angka ya, bukan angka pangkatnya itu sampai 8 deret itu enggak. Satu angka. Angkanya itu sampai 8 pangkatnya. Oke, sampai mungkin pengantar subnetting bisa dipahami atau gimana? Biar bisa kulanjutin yang kiri nih. Udah? Ada yang ini enggak kira-kira? Aduh, ada yang kebingungan mungkin. Kalau bingung nggak apa-apa, bilang ini mas bingung, nggak apa-apa. Mending bingung nanya daripada bingung ya bingung. Akhirnya nggak nanya kan, ya makin bingung. Ya mungkin oke. Karena belum ada yang nanya, mungkin teman-teman sekalian juga bingung mau nanya apa kan, atau bingung dengan penjelasanku. Aku nggak tahu bingungnya itu karena apa, ataupun nggak ada pertanyaan. Aku sendiri pun bingung. Kalian maksudnya bingung, aku bingung itu kalian paham atau kalian bingung apa yang mau ditanyakan. Oke, mungkin aku lanjut aja. Oke, sebelum itu kalian ini udah pada buat kan skema kayak ini yang kiri ini? Udah mas. Oke, kalau udah kalian coba setting. Nah, setting IP dari setiap, misal kalian umpamakan kita menggunakan IP dari 0 sampai 255. Jadi bebas sekarang karena belum ada subnetting. Misal IP yang digunakan 192.168.1.0 sampai 255. Nah, yang pertama harus kita setting adalah server dulu ya, karena semua apapun itu harus dari atas, dari server dulu. Nah, sebenarnya untuk setting IP ada 2 cara, yaitu dengan GUI ataupun grafik. Jadi bisa kita grafik unit user interface, jadi bisa kita lihat ininya, nggak hanya kata-kata gitu. Terus ada yang namanya CLI, untuk setting dengan CLI. Nah, mungkin kita sekarang menggunakan GUI aja ya, biar lebih gampang. Nah, sekarang kita statik dulu aja, IP statik. Jadi teman-teman bisa melakukan ketik 104.1.0. Bentar. Kenapa? Oh iya, nggak boleh 0 ya. Aku lupa 1. 0 itu untuk jaringan. Aku lupa. 0 itu untuk jaringan. Yang IP yang bisa digunakan itu 1 sampai 255. Gitu. Karena 0 itu sebagai penanda jaringan dari IP. Ya, jaringan A gitu. Misal nanti itu masuk ke subnetting juga itu. Yang perlu kalian pahami, kalian menggunakan 1.1. Default gateway ini nanti untuk jaringan jalan untuk bisa namanya jaringan. Gimana sih penjelasan gini? Default gateway itu adalah jalur IP, alamat IP untuk sebagai penanda dan pembeda antara jaringan satu dengan jaringan yang lain. Jadi misal kita punya lab 1 gitu, lab 1 dan lab 2. Mereka terus terhubung gitu, Gak mungkin dong. Komputer di lab 1 itu sama punya sama jalurnya sama komputer di lab 2. Gak mungkin kan? Nah, makanya kita memerlukan yang namanya default gateway yang fungsinya ya untuk pembeda dan
untuk penanda dan pembeda antara antara lab 1 dengan lab 2. Jadi dia itu sebagai sebagai tanda kepemilikan lah, badan seperti itu. Kalau misal komputer 1 ya nggak bisa langsung menghubung ke server komputer 2, yang nggak mungkin, karena udah beda jaringan. Makanya kita perlu namanya default gateway untuk menghubung ke masing-masing jaringannya. Karena sekarang itu kita belum ada subnetting, makanya kita belum dulu default gateway. Tapi boleh lah. Default gateway-nya kita menggunakan 192. Nanti untuk perhitungannya nanti kita jelaskan. Karena kita menggunakan route. Cuman satu ini nggak perlu dulu. Itu kosongin aja. Nggak perlu dulu aja. Karena kita cuma satu jaringan. Oke, terus kalian setting selanjutnya PC1, PC1 dan lainnya itu dengan urut gitu aja. Kalian setting. Bagian setting. Ya Allah, 13 kok bisa 13. Kalian setting semuanya ya komputernya biar udah aja nih. Oke, kalian setting. 91.5. Setting 1.6. Terus setting lagi sini 7. Nah, udah. Oke, aku tunggu. Kalian setting dulu. Waduh, tinggal 8 menit ya. Biar aku cepat aja ya. Cara buat satu jaringan ini. Nah, kalau misal mungkin ada yang record ya nanti. Akunku cepat soalnya 8 menit, takut kebanyakan dan lampau waktunya. Kalau kalian udah setting IP-nya ini, IP server dan IP kliennya, kalian bisa setting di routernya. Record. Aku nggak nge-record sekarang. Mungkin ada yang record, makanya itu. Oh iya. Nggak ada yang minta record sih yang awalnya, makanya aku. Mungkin ada teman-teman yang record, bisa speak up mungkin. Ada yang record nggak? Ayo. Ada Mas, ada. Ada, itu minta tuh di Dika tuh. Nanti tag di grup. Nah, sip. Kalian bisa itu. Terus oke. Terus kalian ke router ini. Kalian coba lihat dulu port. Ini astaga iya. Ini abaikan dulu lah. Ini kotaan ini nggak perlu. Ntar aku hapus dulu. Oke. Kalian perhatikan di sini kan port dari router kan itu kan yang sambung ke switch kan itu kan fast Ethernet 0/0 kan. Nah, maka dari itu kalian perhatikan di config, tinggal 6 menit. Di config kalian masuk ke fast Ethernet 0/0, kalian aktifkan. Kemudian di sini untuk IP yang ditujukan untuk router yang ini ya, yang masuk ke switch, itu kita menggunakan IP default gateway tadi. Nah, di sinilah kita mendefinisikan IP dari default gateway. Nah, ini sebagai penanda berarti ini labcom 1. Ini untuk jaringan di labcom 1 ini sebagai jalur utamanya itu menggunakan 1.1. Makanya di sini server tadi pakai nggak ya? Oh, nggak pakai. Ya Allah, ini 1 titik.
Oh ya, nggak pakai default gateway kan harusnya. Router ini berarti, oh ini nggak perlu lah. Karena gitu nggak pakai ini. Aku aktifkan aja dulu. Oke, aku belum udah coba. Semoga aja bisa nih. Nah, untuk testing ya, karena kita udah selesai ya. Ini kalau switch nggak perlu kita setting-setting lagi. Coba kita sukses. Kalau kita ke sini, sukses. Ya, karena emang ini, karena udah satu jaringan dia. Nah, untuk router, ini harus menggunakan, coba dulu. Nah, dia itu harus ada IP-nya. Misal aku pakai IP yang nggak punya 192.168.1.254. Sebenarnya ini, oke, kenapa ini sukses? Ya karena emang dalam satu jaringan, dia emang satu jaringan, sukses dia. Nah, kalau misal dua jaringan, terus si router ini itu kalian acak gitu kan, acak IP-nya, kemudian di default gateway itu IP dari router ini, default gateway-nya. Nah, kalau misal IP dari router kalian itu acak, terus kalian pengen tuh komunikasi PC1 Labcom 1 terus dengan PC10 di Labcom 2. Pengen tuh, kalian pengen mungkin ini Sidika, PC1 itu Sidika, terus PC10 Labcom 2 itu pacarnya. Mereka pengen ngirim-ngiriman file kan. Nah, semisal kayak gitu. Terus router tadi seperti yang bilang tadi itu IP-nya acak. Terus di PC-nya di sama si pasarnya itu nggak ada default gateway-nya. Nah, itu nggak sampai kapanpun nggak akan terkirim dan pasti akan gagal karena dia nggak tahu ini laptop yang mana, ini yang mana, jaringan yang mana gitu. Itu fungsinya default gateway. Oke, sampai situ mungkin tinggal 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Nah, ini